Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba bahas mengenai Asus Zenfone Mark Prime 1 atau review Asus Zenfone Mark Prime 1 sesuai dengan apa yang ditingkatkan di website resminya Asus ya. Itu ada 5 yang ditingkatkan. Yang pertama adalah bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, di sini. Oke. Kenapa saya pakai headset? Ini karena headset atau suara bassnya itu sudah enak banget sekarang teman-teman. Jadi ya pokoknya kalau dengar musik, apalagi saya tuh yang sukanya kendang ya, atau ya dangdut koplo, itu saya enak banget teman-teman. Apalagi bass DJ itu sekarang kerasa banget bassnya teman-teman. Mantap pokoknya ya di build Android 10 di build 432 teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, masih di sini. Oke, kita lihat yang saya lingkari di sini, yang lingkari merah itu teman-teman. Nah, di sini yang pertama, lepas dulu ya, kita matiin dulu. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat itu adalah update Android Security Patch. Nah, itu sudah jelas ya, update Android Security Patch itu bisa lihat di sini. Kita langsung saja masuk ke pengaturan teman-teman. Masuk ke pengaturan, kemudian langsung ke keamanan. Nah, di keamanan sudah jelas di sini. Ini ada yang bisa dilihat oleh teman-teman. Itu ada temukan perangkat saya. Aktif ya di sini untuk GPS-nya aktif. Kemudian juga bisa dilihat di sini untuk update keamanan di sini sudah di 5 Agustus 2020 dan untuk update sistem Google Play di sini 1 Juli 2020 teman-teman. Itu tandanya kita kembali lagi ke web. Nah, kita kembali ke web sini. Oke, yang poin yang ke-1 ya, update security patch itu sudah terupdate atau sudah terbaru di 5 Agustus. Oke, kemudian di update APN ya, atau di sini access point ya di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke pengaturan juga. Nah, ke pengaturan kemudian masuk ke jaringan internet ya di sini, kemudian cari untuk seluler, kemudian ke advice, kemudian ada access point name di sini. Nah, sebetulnya di access point name di sini ini nggak ada perubahan kalau menurut saya teman-teman. Ini masih sama seperti di yang lalu-lalu ya. Tapi nggak tahu nih di sini Asus update-nya itu di sebelah mana untuk update APN di sini ya. Nah, apabila teman-teman mungkin ada yang yang ada mungkin merasa ada perubahan di update APN, di sini bisa komen di kolom komentar ya, bisa sharing di situ. Oke. Dan selanjutnya di sini yang ketiga teman-teman, yang ketiga di sini kita bisa lihat ini ada yang namanya improved earphone have poor quality sound quality katanya. Jadi sebetulnya seperti ini teman-teman. Untuk sound, jadi sebetulnya kalau di update Android 10 429 kemarin itu suara headset itu bisa sangat kencang sekali teman-teman, sampai suara saya itu sakit. Itu pengalaman saya. Tetapi untuk bassnya itu tidak ada. Nah, sekarang kebalikan teman-teman, bassnya ada, enak banget untuk didengar, tapi volumenya itu tidak bisa setinggi atau sekencang di build 429. Nah, ini nggak tahu kenapa, nggak tahu memang di settingnya seperti itu, atau tapi sih kalau menurut saya untuk dipakai headset ya itu cukup lah teman-teman, nggak terlalu kencang banget gitu, jadi enak lah kalau didengar. Tapi kalau misalkan teman-teman tanpa headset atau menggunakan speaker, ini akan menjadi sebuah kekurangan kalau menurut saya. Jadi tidak sangat kencang atau tidak terlalu kencang teman-teman untuk suaranya gitu. Tapi itu tergantung ke teman-teman sih, ke penilaian teman-teman. Apakah ada yang merasa sama? Bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kemudian yang keempat, di sini yang keempat teman-teman ada memperbaiki bass sound disable. Ini udah jelas ya. Ini sudah saya perlihatkan, sudah saya tes di pas pertama kali atau di video sebelumnya. Itu saya coba tes untuk suara, ternyata bassnya sudah enak banget sekarang teman-teman. Ya, itu. Kemudian juga di sini ada fix dia connect ringtone, change as the ringtone. Nah, ini sebelumnya ya di 429 itu ketika saya mau mengganti ringtone dengan menggunakan MP3 atau MP4, maksudnya MP4 ya, seperti itu nggak bisa teman-teman. Jadi kayak seperti kayak mental lagi seperti itu. Jadi nggak bisa masuk untuk si musiknya teman-teman, atau si lagunya. Nah, jadi sekarang ini sudah saya coba, sudah saya tes di sini tepatnya teman-teman ya.
di sebentar, kita masuk dulu ke suara. Nah, di sini ini sudah bisa diganti sekarang seperti nada dering ponsel seperti ini. Oke, ini hanya satu kali saja. Nah, ini ketika saya mau pindahin teman-teman ya, yang lagu musik ini ya, menggunakan lagu-lagu apa namanya MP3 itu nggak bisa sebelumnya. Nah, sekarang ini sudah bisa teman-teman, jadi nggak khawatir ya. Oke, jadi itu saja mungkin teman-teman untuk update ya, yang ada atau yang Asus improve atau tingkatkan di 5 poin ini teman-teman. Nah, selebihnya nanti saya juga ada atau sudah buat video mengenai tes kecepatan charging ya di build 432 ini, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan kalau menurut saya, cepat teman-teman. Jadi nanti simak ya untuk di video next, di video selanjutnya. Oke, seperti itu. Kemudian juga nanti juga ada video mengenai untuk tes gaming ya. Terutama banyak sekali teman-teman yang pingin atau request tes PUBG ya. Bagaimana itu juga nanti saya sudah siapkan untuk videonya. Jadi pantengin terus channelnya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang pasti teman-teman wajib subscribe biar nanti ada notifikasi pemberitahuan teman-teman. Oke, itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber. Itu terutama apakah bisa dari 429 ke 432. Tentunya sangat bisa sekali teman-teman. Seperti di video sebelumnya itu saya berhasil dengan cara metode update seperti biasa ya, dengan menaruh file internal, filenya di internal, kemudian nanti di restart dan juga nanti ada notifikasi. Nanti jika tinggal pilih saja paket update-nya, kemudian nanti otomatis memasang. Seperti itu sih sebetulnya. Nah, apabila teman-teman ada yang kesulitan, malah tidak ada notifikasi dan juga malah masuk ke mode recovery, nah itu wajib menggunakan mode recovery untuk update-nya. Jadi nanti file yang sudah di-download itu teman-teman masukkan ke kartu SD card di eksternal ya, kemudian nanti masuk mode recovery, langsung nanti di situ update melalui eksternal memory. Nah, seperti itu. Dan yang perlu diingat oleh teman-teman semua adalah jangan lupa untuk backup data, teman-teman. Backup data internal seperti foto-foto, video, dan kemudian lain sebagainya, teman-teman. Yang penting kalau misalkan aplikasi itu nanti bisa di-download ulang, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lah, kalau aplikasi sih bisa kita download ulang. Yang pasti itu ya, foto-foto, dokumen atau file dokumen yang lain sebagainya. Seperti itu yang harus diperhatikan. Oke, itu ya teman-teman. Jadi jangan ada pertanyaan lagi gimana sebetulnya dari Android 9, yang pasti Android 9 itu ya, Android 9 mau versi build berapapun itu bisa di-upgrade ke Android 10. Cuman itu tadi resikonya teman-teman, kita nggak tahu, dan di setiap device itu semuanya beda-beda. Terutama di device yang saya ini teman-teman, ini tanpa ada internal yang kehapus teman-teman ya, tanpa ada internal yang kehapus, jadi normal seperti update seperti biasa pada umumnya. Dan juga ada beberapa yang komen di kolom komentar itu mengenai kok yang saya nggak ada notifikasi padahal sama dari build 429. Nah itu dia teman-teman, jadi setiap device itu tidak sama, itu yang perlu digarisbawahi ya. Oke teman-teman. Nah kemudian banyak lagi ada pertanyaan, bang, file yang sudah dikopikan di internal apakah itu bisa dihapus ya, apakah nanti akan berpengaruh? Itu sama sekali tidak berpengaruh teman-teman ya, seperti halnya ini teman-teman. Nah di internal sudah saya kopikan kemarin itu ketika update, kebetulan di sini saya belum hapus kalau nggak salah. Nah jadi teman-teman nanti tinggal hapus saja untuk file ini ya. Nah ini yang saya garis bawahi, ini file update-nya teman-teman. Nah itu file update-nya tinggal dihapus saja, itu nggak masalah, nggak mengaruh ke ke performa atau apapun ya, tinggal hapus saja. Ini saya hapus ya, ini hapus. Oke, seperti itu. Jadi nggak masalah meskipun dihapus juga teman-teman. Oke, nah itu saja mungkin teman-teman ya, review mungkin ini ya, review singkat ya mengenai 5 poin yang Asus improve, yang Asus tingkatkan, yang tadi saya sebutkan lagi teman-teman di sini. Yang pertama itu update security patch, itu sudah jelas ya, sudah diupdate security patch-nya, kemudian juga update APN list. Nah, untuk update APN list di sini teman-teman, di sini saya tidak merasakan adanya perubahan. Kemudian juga di sini untuk improve earphone have poor quality sound quality. Nah ini juga di sini tadi sudah saya jelaskan
seperti itu, dan juga di sini fix bass sound disable. Jadi di sini udah enak banget untuk suara bassnya teman-teman. Cuman kayak mungkin kekurangan yang saya rasakan yaitu tadi. Jadi ketika kita tidak menggunakan headset, jadi untuk suara dari speaker ini sedikit lebih kecil teman-teman daripada di Build 429. Kemudian di sini untuk fix dial connected ringtone. Nah, ini juga sudah di fix, jadi sudah bisa berganti-ganti bisa berganti-ganti ringtone teman-teman. Bisa menggunakan MP3, MP4 dan lain sebagainya. Yang penting jenisnya MP3 teman-teman. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Untuk review kali ini, apalagi ataupun nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang baru juga nanti akan saya juga sampaikan di video-video berikutnya teman-teman. Oke, itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa ada yang bisa dipetik ya teman-teman, dan ada informasi yang memang membantu pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.